Baik, soalnya jangan buru-buru jawab karena soalnya sedikit belok-belok. Oke, soal yang pertama Kak Maya. Oke, Kak Maya saya minta soal yang pertama. Tolong didengarkan. Anak keduaku seorang peternak. Dia mati dibunuh anak pertamaku. Suamiku adalah laki-laki pertama di bumi ini. Aku adalah Kak Maya. Hawa. Ya, oke. Terima kasih Kak Maya. Soal yang kedua, Kak Yuan, Kak Yuan. Oke. Bisa dengar Kak Yuan? Ya, Kak. Oke, soal yang kedua. Tolong bisa diperhatikan baik-baik soalnya. Dia adalah penginjil yang luar biasa. Hampir seluruh daerah Asia menjadi percaya karena kegigihannya menyampaikan berita keselamatan. Dia menjadi seorang ahli Taurat yang sangat handal di bawah didikanku sebagai guru besarnya. Aku adalah Kak Yuan. Paulus bukan? Dia penginjil yang luar biasa. Dianya ini di bawah didikan seorang guru besar. Siapakah aku? Akunya ini guru besarnya itu Kak Yuan. Gamaliel? Iya, betul. Gamaliel. Terima kasih Kak Yuan. Soal selanjutnya. Mama Abel. Mama Abel. Boleh dibuka stikernya, oke. Gampang ini Mama Abel, oke ya. Harusnya hukuman mati yang aku terima. Tetapi karena mereka begitu membenci orang itu dan menginginkan kematiannya, maka aku yang dibebaskan dan dia disalibkan. Siapakah aku? Yesus. Dia disalibkan dan aku dibebaskan. Siapakah aku? Yang dibebaskan apa yang disalibkan pertanyaannya? Yang gantiin itu tadi. Yang dibebaskan. Dia disalibkan dan aku dibebaskan. Siapakah aku? Oh, yang dibebaskan. Ya. Ya, betul. Barsabas. Terima kasih, Habib Pak Abel. Rizik kok yang dibebaskan Habib Rizik. Habib Rizik. Saya tanya polisi dulu siapa yang dibebaskan. Oke. Yang terakhir Pak Eliasar. Bisa dengar Pak Eliasar? Papa Berja. Oh, Papa Abel. Ya. Oke, Papa Abel. Boleh. Pak Eli telat. Papa Abel. Papa Abel. Banyak. Tolong ya, diperhatikan soalnya nih yang terakhir. Laki-laki ini seorang yang sangat... Sinyalnya nggak ada. Sinyalnya putus. Ulang, Buester. Memiliki banyak harta. Oke. Laki-laki ini seorang yang sangat kaya raya. Memiliki banyak harta dan banyak budak yang mengurus hartanya. Tapi karena kebebalannya, dia tidak mau memberikan makanan untuk sekelompok orang pasukan yang membantu menjaga kawanan domba dari perampok. Dan akhirnya laki-laki ini yang adalah suamiku mati membatu sebab hukuman Tuhan atasnya.
Aku adalah, jadi laki-laki ini kayak Raya. Dia bebal. Nah, ini kata kuncinya. Laki-laki ini kaya tapi bebal. Nggak mau kasih makanan buat pasukan yang nolong menjaga kawanan dombanya. Akhirnya, laki-laki ini mati, membatu karena hukuman Tuhan. Laki-laki itu suamiku. Aku adalah, jadi istrinya nih, namanya siapa istrinya? Suaminya bebal. Nih, kata kuncinya di situ. Wah. Nyerah, Bu. Akhirnya menjadi istri Raja Daud. Tuh. Apa? Saul. Siapa? Apa? Dari Suaminya orang kaya tapi bebal. Terus mati membatu karena hukuman Tuhan. Nah, aku adalah istrinya yang akhirnya menjadi istri kedua Raja Daud. Siapakah aku? Kedua Raja Daud. Yang bisa jawab silahkan bantu jawab. Siapa? Nabal. Itu kan suamiku. Abigail. Iya, Abigail. Suaminya kan namanya Nabal, orangnya bebal. Nanti Abi itu istri kedua. Dapat PR minggu depan kena lagi ya Pak Into. Terima Tetangga kasih. saya ada Bu Abigail. baru tahu kalau istri kedua. Saya baru tahu kalau dia istri kedua. Oke. Terima kasih semuanya. Baik, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini ya teman-teman. Mari kita satukan hati kita berdoa. Oma Yulia belum bisa masuk ya? Oke deh. Gak apa-apa. Yuk kita satukan hati kita berdoa memulai FA kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di awal tahun ini kami boleh kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman kami melalui FA Zoom ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur sekalipun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami boleh bertemu dalam Zoom ini. Kami boleh melihat Tuhan pelihara kami ajaib, Tuhan sertai kami ajaib, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersama-sama belajar firman-Mu, berdoa Tuhan memberkati, biar ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Berkati teman-teman kami yang mungkin sedang akan masuk bergabung bersama dengan kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Demi nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita angkat pujian, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi.
puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Amin. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai hatiku. Amin, amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi kasihnya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Kasih Tuhan nggak berubah. Amin. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, kasihnya tidak pernah berubah. Kita mesti bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang nggak pernah terpengaruh oleh keadaan kita untuk mengasihi kita. Ya, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat nanti dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian bersamamu Bapa, kulewati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, Lord. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, Bapa, bersamamu, Bapa. Ku lewati semua, Yes, Lord, berkenan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Yes, Lord. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari serukan sebab bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku, sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur sebab besar anugerah-Mu, besar setia-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Anugerah-Mu besar Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kau yang selalu beserta kami, Kau yang selalu bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ya Rabba Shadarabu, Ya Rabba Takadaralamasi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bersamamu Bapa. Ku
lewati semua, perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Berlimpah anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami tahu anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Anugerah-Mu besar Tuhan. Bahkan anugerah yang besar pun Engkau limpahkan bagi kota kami, bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya anugerah-Mu besar atas Indonesia. Anugerah-Mu limpah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Anugerah Tuhan tercurah atas Indonesia. Atas setiap penduduk negeri ini Tuhan. Tua besar, tua muda besar, kecil laki, perempuan, siapapun mereka. Anugerah Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah bangsa kami juga Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai mereka. Hikmat-Mu terus menyertai mereka di dalam yang hari-hari ini setiap Tuhan, anugerah hikmat-Mu diberikan, dilimpahkan atas setiap para pemimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil, para menteri, lembaga tinggi negara, keamanan Tuhan, aparat keamanan TNI, Polri, semua aparat yang bertugas, bahkan setiap tenaga medis, ahli kesehatan, semua yang terus berjuang hari-hari ini. Juga pemerintah-pemerintah di daerah-daerah, di dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan turun atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hati-Mu ada atas setiap mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi sungguh untuk kepentingan seluruh rakyat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati para pemimpin bangsa kami memberkati setiap pemerintahan kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah para pemimpin bangsa ini, diberkatilah seluruh rakyat negeri ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya berkat yang melimpah pun Tuhan berikan atas gereja kami, Gereja Betani Indonesia Kelapa Gading. Berkat yang besar, anugerah yang besar, anugerah yang melimpah Tuhan berikan atas gereja kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Kami percaya anugerah-Mu cukup untuk gereja kami. Anugerah-Mu cukup untuk terus menyertai gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami bersama dengan Ibu dan seluruh keluarga besarnya. Berkati semua teman-teman pengerja dan seluruh keluarga mereka. Berkati setiap
jemaat Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau yang memulai gereja kami, Engkau yang akan terus menuntun gereja ini sampai Tuhan menjemput kami sebagai mempelai-mempelai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kerjakan dan lakukan apa yang Engkau ingin atas gereja Betani Indonesia Kelapa Gading seturut kehendak Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau, karena kami tahu hanya apa yang seturut kehendak dan apa yang Tuhan mau itu yang terbaik atas gereja kami Tuhan. Dan semua yang kami akan saksikan adalah hanya semua yang terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati semua teman-teman yang terus aktif dalam FA ini. Berkati setiap keluarga demi keluarga, setiap pribadi lepas pribadi, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan limpahkan atas setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu, Bapak Eliasar yang akan melayani firman malam hari ini, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, urapan yang baru, bahkan urapan yang sama atas setiap kami semua yang mendengar, sehingga firman yang kami dengar sungguh boleh kami lakukan dalam kehidupan kami semakin berkenan kepada Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Eli. Ya, terima kasih Bu Esther. Shalom semuanya, selamat malam. Kalau saya bilang selamat tahun baru, nggak apa-apa ya, selamat tahun baru semuanya, karena mungkin ada beberapa yang belum saya ucapkan selamat tahun baru waktu pas di tanggal 1 kemarin. Ya, bersyukur pada malam hari ini kita kembali bersama-sama di FA, ya FA pertama di tahun 2021, ya di minggu yang kedua. Kita sudah ada di tahun 2021 di hari yang ke-12. Ya, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu firman Tuhan, tetapi saya mau bertanya kepada kita semua dulu ya. Apakah kita masih mengingat akan moto daripada FA kita? Kira-kira masih ingat atau sudah lupa? Karena saya sudah lama ya, sudah tidak pernah kita menyinggung tentang moto daripada FA. Ada yang bisa kira-kira siapa? Yuan. Moto dari FA-nya kita mungkin masih ingat? Kesatuan hati. Udah Pak, ingatnya itu aja. Iya, kesatuan hati. Ya, jadi moto daripada FA kita adalah dari Gereja Betani Indonesia adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang kesatuan hati, pentingnya kesatuan hati di dalam kita sebagai umat Tuhan, khususnya di dalam FA kita, ya FA kita di dalam keluarga kita dan di dalam pelayanan kita. Ya, karena kesatuan hati itu sangat penting. Ya, tanpa ada kesatuan hati, kita tidak bisa akan bertumbuh bersama di dalam satu komunitas seperti yang saat ini, seperti FA kita yang kita sudah jalani pada hari ini. Dan kita pun juga tidak bisa akan menjangkau jiwa kalau tidak ada kesatuan hati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya saya mengatakan bahwa kesatuan hati itu sangat penting dan harus kita mengerti dan kita harus pahami dan lakukan, ada di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya. Coba kita melihat, kita baca satu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk supaya kita harus tetap memiliki kesatuan hati. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-10. Di situ saya bacakan firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan
di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, kita tahu ayat ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus karena dia melihat di jemaat di Korintus sudah ada gejala-gejala untuk pecah, ada perpecahan. Dia melihat sudah ada perpecahan di dalam jemaat di Korintus sehingga Rasul Paulus mengingatkan supaya saudara-saudara di demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya semua tetap seia sekata, jangan ada perpecahan dan tetap bersatu dan sehati dan sepikir. Kita tahu juga bangsa kita adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam ya suku, bahasa, ya adat istiadat. Tetapi kita bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam pulau bisa bersatu. Ya, kenapa pertanyaan? Mungkin banyak negara-negara lain. Kenapa bangsa Indonesia bisa yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan adat istiadat, kok bisa mereka bersatu? Kenapa? Karena mereka dipersatukan di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, walaupun mereka berbeda suku, tetapi kita ada di dalam kesatuan ya negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang menjadikan kita bisa satu. Bangsa Indonesia bisa menjadi satu. Seandainya tidak ada kesatuan Republik Indonesia, mungkin ya negara kita ini sudah terpecah-pecah. Ya, karena kita tahu bangsa kita terdiri dari berbagai macam pulau yang setiap satu pulau saja bisa ya sungguh sangat besar penduduknya, sehingga bisa saja ya terpecah. Tetapi kita bersyukur kita ada di dalam ya negara kesatuan Republik Indonesia. Begitupun juga kita di dalam sebagai orang percaya, kita mungkin memiliki latar belakang yang berbeda. Kita memiliki mungkin ya seperti ya suku juga yang berbeda. Tetapi yang bisa mempersatukan kita adalah kesatuan di dalam Kristus. Hanya Tuhan yang bisa mempersatukan kita. Kalau bukan Tuhan, ya kita tidak akan bisa bersatu. Ya, karena apa? Karena kita dididik dari setiap keluarga-keluarga yang berbeda, ya dari suku yang berbeda. Tetapi kita, karena kita adalah ya Alkitab mengatakan kita ini adalah satu iman, satu baptisan. Jadi itulah yang mempersatukan kita. Ya, jadi bukan masalah yang dipermasalahkan, diperdebatkan di dalam Korintus ini. Aku dibaptis oleh ini, aku dibaptis oleh ini. Tidak. Kita semua satu baptisan di dalam Kristus. Ya, itulah yang bisa mempersatukan kita sampai saat ini. Walaupun kita berbeda. Tapi Tuhanlah yang mempersatukan kita semuanya. Di dalam kesatuan atau di dalam kesatuan hati tidak dikatakan di dalamnya itu harus sama semuanya. Satu budaya, terus satu pendidikan, satu status, tidak. Tetapi di dalam kesatuan hati itu yang berbicara mengenai orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda kebudayaan, berbeda pengalaman hidup, berbeda dengan pendidikan atau status sosialnya dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ketahui di dalam kesatuan itu banyak perbedaan. Tetapi karena kembali lagi, karena ada Kristus, ada Tuhan, sehingga perbedaan antara kebudayaan, pengalaman, pendidikan, status itu tidak menjadi permasalahan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang mempersatukan kita. Itu dikatakan bahwa Tuhan adalah kasih, dan kasih itulah yang mengikat kita, yang mempersatukan kita. Artinya Tuhanlah yang mempersatukan kita, sehingga kita bisa sama-sama ada pada malam hari ini
di FA ini dengan, ya kembali saya katakan, dengan status kita yang berbeda, suku kita yang berbeda, ya pendidikan kita berbeda, pengalaman hidup kita berbeda, tetapi tetap kita diikat dengan kasih Tuhan yang mempersatukan kita senantiasa. Makanya saya sangat meyakini bahwa kesatuan itu sangat kita butuhkan, sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kesatuan kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Saya percaya bahwa manusia tidak bisa hidup dengan sendirian. Ya, setiap kita membutuhkan namanya orang-orang di sekitar kita, orang lain. Ya, artinya kita butuh kesatuan untuk bisa menjalankan sesuatu yang pekerjaan yang mungkin yang kita dipercayakan di dalam kehidupan kita. Begitupun juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu Tuhan memberikan satu tugas kepada kita, yaitu untuk yang seperti saya katakan tadi, ada kesatuan hati, kita tumbuh bersama, dan tujuan akhirnya adalah memenangkan jiwa. Untuk kita bisa memenangkan jiwa di dalam FA kita ini, kita butuh kesatuan hati. Kita butuh kesatuan hati, satu tujuan kita, yaitu untuk memenangkan jiwa. Kalau tidak ada kesatuan hati ya di dalam kita ber-FA, di dalam kita berkomunitas, berkelompok, saya rasa tidak akan tercapai tujuan daripada apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tujuan kita adalah menjalankan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Ya, tetapi itu semua bisa terlaksana kalau adanya kesatuan hati di dalam kehidupan setiap kita. Kenapa? Kesatuan hati adalah salah satu kunci juga untuk saudara dan saya mengalami yang namanya promosi promosi dari Tuhan. Ya, tanpa kita siap untuk hidup di dalam kesatuan hati, saya rasa promosi dari Tuhan itu juga tidak akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak mau bersatu. Tidak ada kesiapan kita untuk memiliki kesatuan. Padahal kesatuan itu sangat penting. Jadi salah satu kunci untuk kita bisa mengalami promosi dari Tuhan, adanya kesiapan kita untuk hidup di dalam kesatuan. Ya, kalau kita sudah mempunyai kesiapan hati untuk memiliki satu kesatuan, hidup bersatu bersama, saya percaya promosi dari Tuhan itu akan kita dapatkan. Karena Tuhan ingin kita tidak mau bekerja sendiri. Tuhan mau kita bekerja sama. Ya, bekerja sama. Waktu kita bekerja sama, melaksanakan apa yang Tuhan kerjakan, itu akan tercapai dengan baik. Tujuan itu akan bisa tercapai dengan baik. Tetapi kalau kerja sendiri, saya percaya tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Di dalam kesatuan hati juga kita harus sadar bahwa kita memiliki kekurangan, kita memiliki kelemahan. Itu artinya saudara dan saya tidak bisa berdiri sendiri. Saudara dan saya membutuhkan orang lain. Ya, seperti misalnya tubuh kita. Ya, ada satu ketika anggota tubuh protes kepada mulut. Ya, mulut enak, cuma kerjanya makan, rasakan yang enak-enak saja. Kami tangan bekerja, kaki juga bekerja, lambung juga bekerja, tetapi mulut cuma enaknya makan. Sehingga mereka protes kepada mulut. Akhirnya mulut pun karena diprotes dia diam, dia nggak mau makan. Akhirnya apa yang terjadi? Tangan pun juga tidak bisa kerja karena lemas. Kaki pun juga tidak bisa berjalan karena lemas. Lambung pun juga tidak bisa mengolah makan karena tidak ada makanan yang masuk. Jadi artinya bahwa kita ini tidak bisa sendiri. Saling membutuhkan. Ya, di dalam kelebihan, di dalam kekurangan kita saling menutupi untuk bisa menjalankan semua apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan, khususnya di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita juga sadar kesatuan hati di dalam Kristus adalah saling melengkapi satu dengan yang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita saling melengkapi. Saya kurangnya di mana, Bu Esther lebihnya di mana, ya, dan lain sebagainya. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi jangan merasa, wah aku
Aku bisa kok sendiri. Tidak ada. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti tubuh kita tidak bisa sendiri-sendiri, saling membutuhkan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengapa kita harus memelihara. Karena kesatuan itu penting. Kenapa kita harus pelihara kesatuan hati itu di dalam Kristus? Kenapa? Yang pertama yang kita pelajari, kesatuan hati dalam Kristus adalah perintah Tuhan. Ya, kenapa kita harus pelihara kesatuan hati itu? Karena dia penting, dia terlepas bahwa dia kesatuan hati itu sangat penting, tetapi rupanya kesatuan hati itu adalah perintah dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasalnya yang keempat, di situ dikatakan di ayatnya yang ketiga, dikatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita diperintahkan Tuhan untuk terus memelihara kesatuan hati itu, kesatuan roh di dalam Tuhan. Ya, jadi itu adalah satu perintah. Tuhan memandang kesatuan hati sebagai suatu yang baik dan indah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia memerintahkan kita untuk terus menjaga, memelihara kesatuan hati, kesatuan roh. Karena Tuhan memandang kesatuan hati itu sebagai sesuatu yang baik dan indah untuk kita lakukan di dalam, khususnya di dalam komunitas kita, di dalam FA ini. Dan saya berharap ya kita, biarlah kesatuan hati itu kita awali di dalam komunitas kecil ini, di dalam FA ini. Saling membantu, saling peduli, saling penuh kasih dan lain sebagainya. Memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, kesatuan hati juga adalah salah satu perintah Tuhan, maka karena itu adalah satu perintah Tuhan, maka harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya. Kesatuan hati adalah satu perintah, maka kita sebagai orang percaya wajib untuk memeliharanya di dalam kehidupan kita. Jadi mari, kesatuan hati adalah perintah dari Tuhan. Mari kita pelihara, karena kesatuan hati itu sesuatu yang baik dan indah di mata Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, kenapa kesatuan hati itu harus kita pelihara ya di dalam Kristus? Karena di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Ini yang mungkin kita kadang tidak sadari, bahwa di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 133 ayat yang 1 sampai dengan 3, bagaimana di situ kalau kita bersatu maka mengalir berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat kita diberkati, orang-orang di dalam Eva ini diberkati oleh Tuhan, mari kita jaga kesatuan hati itu. Ya, jaga kesatuan hati. Mungkin ada gesekan, mungkin ada sedikit sakit hati, mungkin ada sedikit percekcokan, kesalahpahaman, ketidakcocokan, tetapi mari kita menjaga supaya apa? Berkat Tuhan itu bisa kita rasakan di dalam komunitas kita ini, di dalam FA kita ini. Di dalam Mazmur 133 ayat 1, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di dalam kesatuan ada berkat Tuhan yang mengalir, saudara. Ini perlu kita ketahui, sadari. Ya, saya tidak berbicara tentang berkat itu berbicara tentang materi, tetapi saya berbicara bahwa berkat itu apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan. Bahkan 12 hari kita ada di tahun 2021 ini, itu juga suatu berkat daripada Tuhan. Jadi biarlah di awal FA kita ini kita tetap menjaga kesatuan hati itu. Karena ada berkat yang kita dapatkan.
Saya percaya kalau kita bisa menjaga kesatuan di komunitas kita ini, kita akan keluar. Kita juga bisa menjaga kesatuan hati di tempat kerja kita, di tempat kita bersekolah, di keluarga kita, di pelayanan kita. Ya, itu bisa kita terus menjaga kesatuan hati itu. Dan kita akan melihat sendiri dampak daripada kalau kita menjaga kesatuan hati. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga, kesatuan hati. Mengapa kita harus memelihara kesatuan hati? Kesatuan hati mendatangkan mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Alkitab berkata, di mana 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Ya, kalau kita bersatu hati pada malam hari ini, ya, kita bersatu hati bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Waktu Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saya percaya pasti mujizat terjadi. Ada mujizat terjadi. Ya, tidak mungkin kalau ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sakit tidak sembuh. Saya percaya ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Salah satu contoh bagaimana kesatuan hati itu mendatangkan mujizat. Saya baca kalau kita baca di dalam kisah orang lumpuh di dalam kitab Lukas, tetapi ini juga dituliskan di dalam kitab Matius dan Markus. Tapi saya mengambil di dalam kitab Lukas 5 ayat yang ke-7 sampai 26 bagaimana orang lumpuh ini ya dibawa dengan orang untuk dibawa ke Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Tetapi mereka tidak bisa memasuki rumah itu dan mereka bersama-sama sepakat ya sehati untuk membawa orang sakit ini melewati atap. Tanpa kesepakatan itu tidak akan terjadi, saudara. Ya, tidak akan terjadi kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Dan waktu kesepakatan itu mereka lakukan, mereka sepakat untuk membawa melewati atap. Dan apa dikatakan? Tuhan melihat bukan iman orang sakit ini, tetapi iman daripada orang yang membawa orang sakit ini, orang lumpuh ini. Artinya bahwa di mana ada kesatuan, di situ juga ada iman. Dan di situ waktu ada iman, di situ ada mujizat terjadi. Ya, saya percaya kesatuan hati itu mendatangkan mujizat. Karena apa? Di situ ada iman kita kepada Kristus. Saya percaya kita di tempat ini pun juga kita beribadah pada malam hari ini dengan adanya kesatuan. Ya, di situ ada mujizat karena apa? Ada iman. Di mana ada iman, di situ ada mujizat terjadi. Dan biarlah pada malam hari ini pun juga, biarlah di dalam kita berepah, kita terus menjaga kesatuan. Kesatuan hati yang sungguh-sungguh membuat Tuhan melakukan perkara ajaib dan mujizat terjadi di dalam hidup kita. Suatu yang besar akan terjadi jika kita ada di dalam kesatuan hati. Ya, kita butuh kesatuan hati. Kita harus menjaga kesatuan hati itu. Jangan sampai kita bercerai-berai, ya, karena masalah mungkin kesalahpahaman, ya, mungkin ya karena ketersinggungan. Tetapi biarlah kita diingatkan di tahun 2021 di FA kita ini, ya sesuai dengan moto kita, kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Diawali apa? Kita harus hidup di dalam kesatuan hati. Ya, jadi itulah yang harus kita jaga kesatuan hati itu di dalam kehidupan kita. Caranya untuk mewujudkan kesatuan hati itu, kita sudah menjaga bagaimana supaya itu bisa kita wujudkan di dalam komunitas kita, di dalam FA kita, di dalam pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, bahkan di dalam setiap aktivitas kita, keseharian kita, di lingkungan kita, di mana saudara dan saya berada. Ya, caranya untuk mewujudkan kesatuan hati itu pertama, harus saling mengasihi. Harus ada kasih. Ya, di dalam kesatuan hati itu harus ada kasih. Kasih yang paling utama di dalamnya. Hidup di dalam kasih, saling mengasihi, harus ada pengampunan. Ya, di dalam kasih itu harus ada pengampunan.
Kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Seperti yang saya di awal katakan, mungkin ada ketersinggungan, mungkin ada kesalahpahaman dan kekecewaan. Ya biarlah di dalam kita mewujudkan kesatuan hati itu, yang dimana di dalamnya ada kasih, kita mau mengampuni. Karena apa? Kasih mengampuni. Ya, kasih itu mengampuni. Tuhan itu karena Dia mengasihi kita, Dia mengampuni akan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kita sebagai orang yang percaya harus mengikuti teladan Kristus, yaitu hidup di dalam kasih, artinya hidup mau mengampuni orang-orang yang tidak bersalah, yang bersalah kepada kita. Ya, untuk mewujudkan kesatuan hati, yang pertama adalah kita harus memiliki hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam kasih juga adalah harus ada saling membantu. Ya, saling membantu. Ada yang susah, kita bantu, saudara. Kita bantu sesuai dengan apa yang kita bisa bantu. Jangan kita membiarkan saja. Dan saya berharap biarlah kita yang ada di komunitas FA kita saat ini, kalau ada yang susah, biarlah kita saling membantu satu dengan yang lain. Kenapa? Itu bukti kita mewujudkan kesatuan hati di dalam kasih, di dalam setiap perkumpulan kita, khususnya di FA kita. Jadi salah satu untuk mewujudkan kesatuan hati, saling mengasihi, harus hidup di dalam kasih, yaitu mengampuni dan saling membantu satu dengan yang lain. Yang kedua, untuk mewujudkan kesatuan hati, kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita, ya, perasaan Kristus kepada Kristus, pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Kita harus meletakkan semuanya itu. Dan saya membaca di dalam Efesus pasalnya yang Filipi pasalnya yang di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke 5 sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Ya, buktinya wujud dari kita menyerahkan pikiran kita dan perasaan Kristus perasaan kita kepada Kristus adalah kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya, kita memiliki kerendahan hati, tidak sombong, ya, tidak mempertahankan hak apabila yang kita menuntut hak itu. Jadi bukti wujud kita sepikir, yang menaruh pikiran kita dan perasaan kita kepada Kristus, ya, kita mengambil teladan apa yang kita sudah baca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8, kita mendapat bahwa harus ada kerendahan hati, tidak sombong. Waktu kita menyerahkan pikiran kita, ya, menaruh pikiran kita dan perasaan kita kepada Kristus, kita harus tidak memiliki lagi yang namanya kesombongan, tetapi kita memiliki yang namanya kerendahan hati. Memiliki hati hamba. Ya. Memiliki hati hamba. Siap untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Taat kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Taat kepada kehendak Bapa, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang yang menaruh pikiran, sebagai wujud kita dalam kesatuan hati, menaruh pikiran kita dan perasaan kita kepada Kristus, harus nyata bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak sombong. Ya.
memiliki kerendahan hati, memiliki hati hamba, dan memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, untuk mewujudkan kesatuan hati. Yang pertama, memiliki hidup di dalam kasih dan menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Dan yang terakhir, kita harus satu tujuan di dalam Kristus. Ini penting. Yang terakhir, kita harus satu tujuan. Untuk bisa mewujudkan kesatuan hati, kita harus satu tujuan. Ya, tidak bisa terpecah, nggak bisa. Ya, saya punya tujuan ke kota A, Yuan ke kota B, Bu Esther ke kota C. Tidak bisa. Harus sama satu tujuan. Ya, kita tahu bahwa tujuan kita, ya, seperti yang saya di awal mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menjalankan amanat agung. Ya, itu satu tujuan kita. Sama-sama untuk memenangkan jiwa. Ya, itu harus, ya, harus satu tujuan. Kalau kita tidak punya satu tujuan di dalam kesatuan hati, itu akan berjalan sendiri-sendiri. Yuan kemana, Bu Esther kemana, saya kemana, Kak Pipit kemana. Akhirnya tidak ketemu. Ya, tetapi saya percaya kalau kita mau mewujudkan kesatuan hati itu, kita harus duduk sama-sama. Kita satu tujuan, yaitu apa? Di dalam eva kita memenangkan jiwa. Ya, kita bicarakan bagaimana caranya supaya tujuan ini bisa terlaksana. Supaya tujuan kita memenangkan jiwa itu bisa tercapai dengan baik, dengan maksimal, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bicarakan bersama-sama, berbicara dengan penuh kasih, ya, menaruh pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya kesatuan hati itu bisa terwujud betul-betul di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi biarlah di dalam kita mewujudkan kesatuan hati ini, kita harus perhatikan bahwa kita harus saling mengasihi dengan artian hidup di dalam kasih dan menaruh segala pikiran dan perasaan kita ya kepada Kristus, yaitu kita tidak lagi hidup di dalam kesombongan, ya, kita harus memiliki hati hamba, ya, taat akan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan kita harus satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan nama Kristus. Ya, kita mempermuliakan nama Kristus. Hidup kita, pelayanan kita, komunitas kita, ya, semuanya untuk mempermuliakan nama Kristus. Jadi pada malam hari ini, biarlah kita sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk dapat bekerja sama satu dengan yang lain. Kita harus bisa menerima sesama dengan berbagai kekurangan, ya. Kita harus bisa berbagi kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kesatuan hati di dalam Kristus. Ya, jadi kita harus bisa menerima satu dengan yang lain dengan berbagai kekurangan dan kelebihan untuk supaya apa? Untuk mencapai tujuan Kristus yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yaitu kesatuan hati. Saya mengajak kita, mari kita terus hidup di dalam kesatuan hati, supaya apa yang menjadi moto kita di FA, ya, kesatuan hati, tumbuh bersama memenangkan jiwa, bisa tercapai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya cuma bisa membagikan bahwa mari kita kembali untuk menjaga kesatuan hati itu dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita supaya kembali lagi moto FA kita di gereja kita, ya, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, itu terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami tetap bisa menjaga kesatuan hati itu di dalam kehidupan kami. Khususnya di dalam komunitas kami, di dalam FA kami di Gereja Betani Kelapa Gading ini ya Bapak. Kami percaya kalau kami bisa menjaga di dalam
komunitas yang kecil ini. Kami percaya juga kami bisa membagikannya juga ke tempat-tempat yang lain. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami Tuhan dengan berbagai perbedaan-perbedaan. Mungkin ada perselisihan-perselisihan Tuhan. Tetapi kami percaya karena Tuhanlah yang mempersatukan kami, sehingga kami bisa sampai ada saat ini tetap menjaga kesatuan hati ini Tuhan. Dan kami percaya waktu kami tetap menjaga kesatuan hati ini di tahun 2021 ini, kami percaya kami akan tetap bertumbuh bersama-sama, bahkan kami akan bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi kami mau melakukannya karena Kristus Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah pengurapan-Mu turun kepada setiap kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Ibu Esther. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala sebelum nanti ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Silakan Bapak Gembala. Ya, terima kasih. Mbaknya dari Makassar yang sudah membagi firman hari ini. Memang kalau kita melihat kesatuan itu adalah satu pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Karena itu Yesus sendiri mengingatkan kepada kita semua dalam Yohanes pasal 17 bagaimana pentingnya kesatuan di dalam sebuah komunitas, ya. Nah, memang tidak mudah ini bisa terjadi. Nah, kemarin saya bisa dengar dengan baik suara saya? Bisa dengar baik? Oke. Kemarin saya ketemu dengan satu jemaat ya. Bukan jemaat tapi bekas penatua. Jadi dia sudah 2 kali menjabat sebagai penatua di salah satu gereja. Bukan gereja karismatik tetapi gereja Protestan. Nah, waktu saya tanya kepada beliau, struktur yang ada di dalam gerejanya itu kan bicara tentang kepenatuaan. Ya, jadi gembala sebagai ketua penatua, sementara ada penatua-penatua seperti yang dalam Kisah Rasul ya. Nah, ini hal yang baik sebenarnya kalau kita melihat daripada kepemimpinan di satu gereja, di mana gereja itu adalah gereja Presbyterian. Saya tanya kepada beliau, berapa sih jemaat ini? Terjadi sekitar 3-4 tahun yang lalu waktu dia sebagai penatua. Ternyata di gereja Protestan ya, itu jemaatnya luar biasa loh. Bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tetapi ribuan. Dan itu ada di beberapa di kota itu ada 3-4 ya gereja yang dengan satu sinode yang saya nggak mau sebutkan gereja apa ya. Nah, ternyata mereka itu bersama-sama untuk membangun sebuah komunitas yang baik. Nah, sementara saya ketemu juga waktu pemakaman salah satu orang tua dari anak sekolah minggu, saya bertemu dengan satu dosen atau bukan dosen sebenarnya, dia seorang rektor di STT. Nah, saya mendengar ceritanya itu apa ya? Ada satu yang saya tangkap, dia pun merindukan hal ini. Nah, saya bilang begini sama Bapak ini, ya, bilang begini, kenapa sih di gereja Protestan itu lebih mudah untuk mereka bersekutu bersama-sama, berfellowship bersama-sama dibanding dengan gereja karismatik? Nah, kalau gereja karismatik sementara diajar, oke, dia sebagai murid, tapi setelah dia bisa menjadi dewasa, dia bisa segala-galanya, maka dia tidak segan-segan untuk apa? Pamit dari gereja itu dan dia mendirikan gereja yang sama seperti yang dipimpin oleh gembalanya. Nah, memang satu pekerjaan rumah yang sampai hari saya mau katakan tidak akan pernah selesai, ya, sebab ini satu pekerjaan rumah yang mesti kita terus gumulkan, terutama di gereja kita, ya. Dan apa yang kita tujukan ini bukan masalah uang, bukan masalah gedung gereja,
bukan berapa banyaknya pelayan, tetapi mari kita yang disampaikan oleh Eliezer malam hari adalah bagaimana kita bisa menjangkau mereka, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Jadi kesatuan hati yang kita pupuk, yang kita pelajari, yang kita renungkan kembali di awal tahun ini adalah untuk bagaimana supaya jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ya, tadi disebutkan dalam Mazmur 133 di mana ada kesatuan, selain ada mujizat, di sana juga ada sesuatu yang penting. Yaitu apa? Ada sesuatu yang penting. Yaitu apa? Nama Tuhan ditinggikan dan pasti akan menarik orang datang kepada Tuhan. Jadi mari kita gumulkan sepanjang bulan ini tentang kesatuan hati, bagaimana kita boleh, ya sudahlah kita nggak banyak-banyak, mungkin ya sekarang yang hadir ada beberapa keluarga, ya ada 11 dipotong 1, berarti 10 keluarga yang hadir, ya. Ayo sama-sama kita memulai, ya. Kita bisa saling memperhatikan, ya, saling menghormati, saling menasihati, ya. Dan kita akan terus tertanam di gereja ini supaya dengan kita tertanam kita bisa mengerti betul perjalanan ini sampai kemana dan akan dibawa kemana oleh Tuhan. Ya, jadi karena itu, ayo kita jangan lihat yang lain, kita mulai dari diri kita, dari yang ada hadir malam hari melalui Zoom meeting di FA Petani Kelapa Gading. Dan saya percaya ketika kita memiliki hal yang sederhana ini, maka kita akan melihat nanti Tuhan berkarya, ya. Maka saya akan melihat nanti dari satu-satu ini diberikan apa semacam ide, semacam apa pengetahuan, semacam pengertian, sehingga benar-benar karena di dalam kesatuan hati itu pasti ada nasihat, ya, pasti ada nasihat yang benar-benar kita bisa terima daripada Tuhan. Karena itu sekali lagi ini pekerjaan rumah yang belum pernah selesai dan tidak akan pernah selesai. Jadi untuk kita ada di sebuah kesatuan, ini bukan sebuah pola, ya, bukan pola kita, tapi ini polanya Tuhan. Yang kedua, untuk kita bersatu ini bukan sebuah event atau acara, tetapi bicara masalah kerinduan, bicara masalah hati kita, bicara tentang beban yang sama, tanggung jawab yang sama. Itu sebabnya kita boleh bersyukur kepada Tuhan, ya. Memang kalau kita melihat murid itu kan tidak banyak, ya. Saya beranggap ini adalah satu murid-murid yang luar biasa hari ini, ya. Terbukti dari ini saya tidak melebihkan, tidak, ya. Di sini ada Kak Yuan, ada Kak Lita, ada Kak Pipit yang terus ada di sekolah minggu, dan Kak Yuan pun ada bersama Pak Didi ada di Tunas. Ini saya benar-benar mengapresiasi, ya, di tengah-tengah keadaan ini masih bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan dan pekerjaan karena punya beban yang sama, ya, memikirkan anak-anak, memikirkan generasi berikutnya. Dan saya percaya ini satu momen yang baik, ya. Ini bukan event tetapi hati untuk kita punya hati di mana kesatuan itu ternyata membawa dampak yang luar biasa, ya. Saya mengutip di dalam peribahasa bahasa Jawa bilang begini, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Di mana ada kesatuan, ada kerukunan, di sana tuh ada namanya sejahtera. Dan ketika cerah itu apa ya? Ketidaksenangan, ya, curiga, iri hati, dendam, maka akan membuat apa? Perpecahan. Bubrah itu ya berarti ya sudah tercerai-berai begitu. Nah, Tuhan datang ke dunia ini sebenarnya untuk menyatukan. Barang siapa di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Hati yang baru dia berikan. Ya, memang tidak dapat dipungkiri dalam kesatuan ini satu proses, dan pasti ada orang-orang yang nantinya bukan terdepak, tetapi ada yang memang tidak bisa mengikuti begitu, ya. Tapi tidak usah khawatir, ini nanti biar Tuhan yang akan memproses kita masing-masing. Tapi saya bersyukur dengan FA yang ada ini. Ayo kita terus gumulkan. Ayo kita berdoa, minimal berdoa buat jiwa-jiwa yang seperti saya pernah sampaikan di ibadah raya beberapa tahun yang lalu. Ayo berdoa buat jiwa-jiwa supaya Tuhan kirimkan, ya. Kalau
kalau Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, pasti di sana ada satu sukacita, ya, karena Alkitab mengatakan satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai, ya. Bahkan Yesus sendiri memberikan gambaran yang cukup jelas ketika dia mendapatkan satu orang yang dirasuk oleh setan, ya, dia mengorbankan sekian ribu babi, ya, untuk hanya mendapatkan satu jiwa. Karena itu, ayo sama-sama di awal tahun ini kita berdoa supaya satu hati ada di antara kita. Ayo kita berdoa sebentar. Bapa, kami tahu hatimu sudah dibagikan malam hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai hamba-hambamu Tuhan, bila hatimu tentang kesatuan ini benar-benar kami miliki. Kami tidak memikirkan yang lain, hanya pekerjaan Tuhan. Hanya surga yang kami pikirkan, bagaimana kami akan membawa jiwa-jiwa melalui kesatuan yang ada. Bapak, kami sadar ini bukan hal yang mudah, terus kami minta tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus, menuntun hamba-Mu Tuhan, supaya meminimalisasi terjadinya pertikaian, percekcokan, perselisihan, dan kesalahpahaman di dalam para pelayan juga jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau sedang mencurahkan anugerah-Mu buat gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam masa-masa ini, kami menyebut masa-masa sukar, masa-masa yang tidak menentu, kami tetap melihat karya Tuhan benar-benar dinyatakan. Berkat-Mu atas kami, Roh kesatuan ada di antara kami. Tuhan, mari ikat kami, Roh Kudus ikat kami dalam kesatuan untuk kami bersama-sama menumbuhkan hati Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kami kembalikan ke Esther untuk melanjutkan acara ini. Silakan. Iya, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman. Kita sudah kembali aktif dalam ibadah FA dan doa malam mulai minggu ini. Jadi Zoom tetap berlangsung untuk FA dan doa malam. Jadi mohon partisipasinya kembali untuk pertemuan doa malam lewat Zoom besok hari Kamis, dan juga untuk ngomong tetap berjalan seperti biasa Rabu dan Jumat. Untuk hari Minggu kita masih hanya online service untuk di semua medsos kita, boleh disaksikan melalui online live streaming. Oke, seperti yang saya sampaikan waktu FA terakhir kita, bahwa FA kali ini saya akan umumkan pemenang untuk lomba pantun dan kreasi ucapan Natal ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih buat teman-teman yang ikut dalam FA Natal secara sederhana akhir tahun kemarin, dan yang menang akan menunjukkan kartu yang saya berikan. Coba boleh ditunjukkan, jadi Bapak Ibu bisa tahu siapa yang menang. Pemenangnya itu akan menunjukkan kartu, iya. Oke, Pak Budi, Kak Pipit, iya. Pak Didi, Pak Eli, oke. Jadi semua menang ya, Pak Kak Jos. Terima kasih. Jadi pemenangnya adalah semua anggota FA Betani Kelapa Gading. Terima kasih buat partisipasi dan kreativitasnya. Ditunggu untuk aktivitas selanjutnya. Cece Linda nggak dapat, Cece Linda? Nggak ikut. Ya wis. Di FA Natal kita hari itu. Saya dapatnya cek. Ini cek 400 juta ini. Haleluya. Jadi nanti kami akan menantikan kembali kreativitas Bapak Ibu Saudara di acara Paskah nanti. Boleh sekarang mulai dipersiapkan. Oh ya, juara umumnya tidak hadir ya malam ini. Juara umumnya adalah Pak Rikili. Karena tidak hadir, maka dia menjadi juara umum. Oke, kalau hadir, sama, rata semua juaranya. Terima kasih. Jadi kita akan ketemu kembali di FA kita minggu depan. Selamat buat para pemenang Christmas greetings ya. Terima kasih. Oke, kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Ada sedikit pengumuman, Bu. Ya, terima kasih buat semua. Ya, betul Pak Budi, itu ada tempat sendoknya ya. Jadi sendoknya jangan taruh di dalam gelas Bapak Ibu ya. Sudah ada tempat sendoknya di cangkirnya, jadi taruh di kupingnya. Iya, Bu, udah, Bu. Iya, saya kasihkan sedikit pengumuman sedikit. Terima kasih buat
semua rekan-rekan teman-teman yang sudah ambil bagian untuk berbagi kasih besok. Terima kasih buat partisipasinya. Biar apa yang sudah Bapak Ibu semua tabur pada berbagi kasih ini, Tuhan Yesus saja yang bisa memberkati. Jadi besok kami akan melakukan berbagi kasih kepada orang-orang yang kita kunjungi, yaitu orang-orang ya pemulung dan pengemis yang ada di jalanan. Terima kasih buat sekali lagi buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita tutup. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Ada mau sharing, mau saksi sebentar? Pak Didi, kesaksian bagaimana liburan? Minggu depan aja istri saya. Setengah jam nggak cukup soalnya. Oh gitu ya? Harus 3 jam ya? Iya. Pakai tisu enggak? Pakai tisu enggak? Ah, itu Pak, saya lagi nyiapkan tisu, nyiapkan apalah. Kanebo, Pak, cot katanya. Ember. Ampun. Minggu depan aja. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bu Rinto bisa menutup dalam doa untuk pertemuan malam hari ini. Doakan supaya semua tetap sehat, tetap taat kepada protokol kesehatan. Silakan Mama Bel, Bu Rinto berdoa. Itu aja, Pak. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk FA pada malam hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjagai kami, Engkau sudah melindungi kami sampai saat ini. Tuhan memberikan kami masing-masing kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, di masa pandemi ini yang kami tahu dengan informasi-informasi yang beredar yang semakin parah. Tuhan, kami mohon tangan kuasa-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami, untuk kami semua Tuhan, untuk anak-anak-Mu juga Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan pegang kendali dalam situasi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang buat kami tidak mungkin, dan segala sesuatu yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menjaga satu persatu dari kami, dari semua keluarga yang ada di sini, yang mengikuti FA pada malam hari ini. Keluarga Bapak Gembala kami, Bapak Budi Prasojo, Tuhan berikan selalu kesehatan, kekuatan, berikan selalu hikmat buat Pak Budi, juga Bu Budi. Tuhan senantiasa memberikan cinta kasih, dan Tuhan senantiasa berikan kesabaran. Tuhan juga menyertai dan memberkati, memberikan kesehatan juga buat Pak Eli dan Esther, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati Pak Didi dan Maya. Tuhan memberkati, berikan selalu hikmat, berikan selalu kesehatan dalam aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan selalu memimpin. Tuhan juga memberikan kesehatan dan kesabaran juga untuk Bu Maya dalam mendampingi anak-anaknya juga Tuhan. Terima kasih, Tuhan juga memberkati Kak Bu Esther juga dengan JJ. Tuhan berikan selalu kesehatan, juga kesabaran, juga Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam kesetiaannya melayani Engkau Tuhan. Juga Tuhan memberkati JJ dalam studinya, dalam masa tumbuh kembangnya juga Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan berikan kesehatan juga untuk Kak Pipi, juga dengan Ibu. Tuhan berikan kesehatan selalu, berikan selalu damai sejahtera, sukacita yang melimpah, dan dalam pekerjaan Tuhan juga melindungi. Tuhan juga memberikan memberkati Kak Yuan dan keluarganya Tuhan. Senantiasa Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, Tuhan menjagai satu persatu
Ya Tuhan, berkati juga Kak Lita dengan Bang Ronald juga Tuhan, berikan selalu kesehatan, berikan selalu sukacita, berikan selalu damai sejahtera dalam segala pekerjaan, dalam segala tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan juga memberkati Joshua dalam pelayanannya, dan lebih sungguh-sungguh lagi dan memberi yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, berikan kesehatan dalam segala aktivitas dan rutinitasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kalita, Bang Ronald sudah sembuh? Sudah sehat? Kalita, nggak dengar? Oh, nggak ada suaranya, Kalita. Ada suaranya. Ada suara, Kalita. Kalita habis kecelakaan kemarin. Oh, hilang suaranya, Kak. Oh, belum join audio. Oke, berarti sudah sehat. Sudah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Kak Ronald. Terus semangat. Wah, ada kucingnya Kak Yuan, nggak mau kalah juga kucingnya. Siapa namanya Yuan, kucingnya? Nggak punya nama, Pak. Nggak punya nama. Kasih nama. Dikasih nama itu Si Putih. si Putih. Si Putih. Lucu. Oke, thank you semuanya. Thank you Kak Didi. Terima kasih. Sampai. Terima kasih. Tuhan berkati. Berkati.